Okay, guys, welcome back to the class, and we are still on the unit 11, and let's continue our lesson. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, unit 11. Well, to start our lesson, untuk memulai pelajaran kita, saya memutarkan audio dulu. Jadi kita sekarang listening dulu ya, mendengarkan dulu. Dan sekalian kalian bisa baca transkripnya. Saya sudah menyediakan skripnya, jadi kalian bisa sambil membacanya. Oke, jadi kita dengarkan percakapan antara dua orang, yaitu antara Monica dan Oliver. Ya, jadi O itu Oliver dan M adalah Monica. Oke, jadi mari kita dengarkan. Oh dear, Monica. I don't know any of these people. Who are they? Don't worry, Oliver. They're all very nice. Can you see that man over there? He's sitting down. That's Harry. He's a musician. He works in LA. Sorry, where? You know, LA. Los Angeles. Oh, yeah. And he's talking to Mandy. She's wearing a red dress. She's very nice and very rich. She lives in a beautiful old house in the country. Oh, rich, eh? Yes, rich and married. Next to her is Fiona. She's drinking a glass of red wine. Fiona's my oldest friend. She and I were at school together. And what does Fiona do? She's a writer. She writes children's stories. They're not very good, but... Anyway, she's talking to George. He's laughing and smoking a cigar. Oh, right. He's a pilot. He travels the world, thousands of miles every week. And who are those two over there? They're dancing. They know each other very well. Oh, that's Roz and Sam. They're married. They live in the flat upstairs. So, that's Harry and Mandy, and, it's no good. I can't remember all those names. Oke, jadi ceritanya Monica ini menjelaskan kepada Oliver siapa saja mereka ini. Karena Oliver sudah lupa nama-nama mereka. Dia menjelaskan ada yang pakai gaun merah. Dia menyebutkan nama-nama mereka. Jadi setelah Monica mendeskripsikan orang-orang tersebut, kita mencari tahu yang mana yang Mandy, yang mana yang George, yang mana yang Sam. Tadi Monica sudah menjelaskan mereka sedang ngapain. Ada yang merokok katanya, ada yang duduk, ada yang sedang minum wine. Itu sebagai aktivitas kalian, nanti kalian coba dengarkan ulang lagi. Oke, dan kalian cari tahu yang mana. Oke. Dan ini skripnya. Kalian nanti bisa ambil skrip ini, kalian bisa download. Dan juga saya sudah buat terjemahannya. Nanti bisa diklik. Nanti linknya ada di bawah video ini, bisa diklik, saya sudah buat terjemahannya, oke? Nah, yang menjadi fokus kita sekarang adalah, coba perhatikan yang saya sudah warnai. He's sitting, he works, he is talking, she is wearing, she lives. Nah, apa ini yang saya sudah kasih warna ini? Oke, di dalam bahasa Inggris itu, ada yang namanya subject, terus kita tambahkan to be, masih ingat to be ya, ada am, ada is, ada are. Kemudian kita tambahkan verb sama ing. Sama seperti ini. He is sitting. Ya, contohnya he is sitting. Contohnya seperti ini. Jadi subjeknya he, kemudian ada am is are, kita pakai is karena he, kemudian sitting pakai ing. Nah, selain ini, ada juga subject plus verb, di mana kata kerjanya ditambah es atau s. Seperti ini tadi. He works. He works. Kalau he kita tambahkan s. Ada juga yang ditambahkan es, tergantung kata kerjanya ya, tergantung kata kerjanya. Jadi kalian harus tahu tiap kata kerja itu punya versi he-nya seperti apa. Nah, mungkin Anda bertanya, ini kenapa beda? He is sitting atau he works? Kenapa bukan he is working? Ini juga, kenapa bukan he sits? Bedanya apa? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kalian. Oke, untuk membedakan yang ini, supaya lebih jelas kenapa he is sitting, he works, ada namanya kalimat sedang dilakukan,
ada juga kalimat rutinitas atau sehari-hari. Jadi yang sedang dilakukan, kita harus mengatakan he is sitting. Tetapi kalau yang rutinitas, he works. Nah, mungkin Anda bertanya, apa itu yang sedang dilakukan? Apa itu rutinitas? Nah, yang sedang dilakukan adalah pekerjaan yang hanya pada waktu tertentu. Tidak selamanya, tidak diulang-ulang. Sedangkan yang rutinitas atau sehari-hari, dia sudah melakukannya dari kemarin, sekarang, besok juga dia akan melakukan hal yang sama, bulan depan juga melakukan hal yang sama, tahun depan juga dia melakukan hal yang sama. Itu yang disebut dengan rutinitas. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, ini kita sebut sebagai present continuous. Sementara yang ini kita sebut sebagai present simple. Nah, jadi kalian harus ingat ya, present continuous untuk mengutarakan kegiatan yang sedang dilakukan, sementara untuk yang present simple untuk mengutarakan kalimat rutinitas atau kegiatan yang dilakukan setiap hari atau sekali seminggu. Pokoknya bukan hanya pada saat itu, tetapi dilakukan terus-menerus. Jadi, dalam percakapan kita sehari-hari, ya, ini percakapan mereka ya. Dalam percakapan kita sehari-hari, kita bisa menggunakan present continuous, kita juga bisa menggunakan present simple. Jadi semua digabung-gabung. Oke, jadi kalian harus peka dengan hal ini. Oleh karena itu, untuk lebih peka kalian harus tahu dulu gimana cara kerjanya. Oke, bagaimana membentuknya. Nah, banyak sekali kesalahan-kesalahan ya. Yang kesalahan yang dilakukan adalah misalnya he sitting atau he work. Ini salah total. This is wrong and this is wrong. Kalau they work, this is correct. Tetapi kalau he, untuk yang kegiatan sehari-hari, she, he harus ada s-nya. Ini baru correct. Saya sudah jelaskan hal ini ya di video-video sebelumnya. Jadi saya harap kalian masih ingat. Saya sudah jelaskan. Oke, jadi he works. Saya hanya mengingatkan saja, kalau they tidak perlu pakai s. Begitu juga dengan ini. Harus ada to be-nya. Ingat ya, ing ini harus selalu dipasangkan dengan to be. He is sitting. Ya, ini baru correct. Tidak boleh tidak. Memang harus seperti itu. Ya, kalau mereka, they are sitting. Ini juga correct. Yang ing ini selalu dipasangkan dengan to be. Ya, ini yang disebut dengan to be. Saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, ya. Jadi, di sini he is sitting down. Dia sedang duduk. Jadi, sekarang ini dia sedang duduk. Ya. Terus he is a musician, dia musisi. He works in LA. Dia bekerja di Los Angeles. Jadi artinya bukan hanya sekarang dia bekerja. Dia bekerja di LA ini sekarang, besok, bulan depan, tahun depan, itu yang disebut dengan rutinitas. Oke. Jadi yang dilakukan terus-menerus kita menggunakan bentuk present simple. Modelnya seperti ini. Tidak boleh begini, ya, tidak boleh, harus seperti ini. Oke. Terus dibilang lagi, he is talking to Mandy. Dia sedang berbicara atau ngobrol dengan Mandy. Ini yang sekarang. He is wearing a red dress. Dia sedang mengenakan gaun merah. Ini yang sekarang. Keadaan sekarang. Nah, she lives in a beautiful old house. Dia tinggal di rumah tua yang cantik. Jadi dia tinggal ini bukan hanya sekarang. Dia tinggal di sana besok, minggu depan, tahun depan, bahkan sampai selama-lamanya. Makanya kita menggunakan versi seperti ini. Jadi kalian harus tahu versi mana yang kalian gunakan. Oke? She is drinking. Ini yang sekarang. She writes children's stories. Dia menulis cerita anak-anak. Jadi menulisnya ini, dia nulis sekarang, besok, itu memang kegiatan sehari-harinya dia. Tetapi kalau yang ini, she is talking to George, hanya sekarang. Kita ngomongin aktivitas ini adalah aktivitas yang sekarang sedang berlangsung. Ya, he is laughing. Dia sekarang sedang tertawa dan sedang merokok. He travels the world. Dia keliling dunia.
Jadi keliling dunia ini bukan sekarang, tetapi kegiatan atau aktivitas yang sering dia lakukan. Mungkin sekali seminggu atau sekali sebulan atau sekali atau 2 kali dalam sebulan. Itu aktivitas rutinitas juga. Ya. Kalau sekarang, they are dancing. Sekarang mereka sedang menari atau berdansa. They live in the flat upstairs. Flat artinya apartment. Mereka tinggal di apartemen lantai atas. Jadi mereka tinggal, bukan they are living, they live. Karena ini berlaku bukan hanya sekarang, tetapi besok mereka tinggal di sana. Tahun depan mereka masih tinggal di sana, bulan depan mereka masih tinggal di sana. Jadi lihat aktivitasnya ya, apakah aktivitasnya ini hanya sekarang dilakukan, oke, atau aktivitasnya itu memang secara terus-menerus seperti itu keadaannya. Ya, jadi kalian harus tahu kalau seperti itu keadaannya kita menggunakan model seperti ini. Kalau yang sedang hanya sekarang berlakunya model seperti ini. Jangan salah lagi ya, tidak boleh lagi model seperti ini. Oke, he's sitting, tidak boleh. Harus ada is. Ya, tidak boleh juga lagi ada model seperti ini. He work. Harus ada he works. Oke, kita lanjut ya. Ini kalau kita membuat statementnya atau kalimat positifnya. Kalau kalimat tanya bagaimana? Misalnya kita menanyakan apa yang sedang dia lakukan. What is she doing? Atau what does she do? Nah, ini lagi sudah mulai berbeda ya. Jadi kalau kita menanyakan yang sedang dilakukan sekarang, kita menggunakan versi ini. Jangan lupa ing dan ada is. Ini artinya apa yang dia sedang lakukan. Jadi di sini kita hanya menanyakan aktivitas sekarang aja yang sedang berlangsung. Tetapi kalau yang ini, what does she do? Apa yang dia lakukan sehari-hari. Jadi di sini artinya apa yang dilakukan sehari-hari ini artinya adalah apa pekerjaannya. Jadi kalau ada yang ditanya, what does she do? Ini menanyakan apa pekerjaannya. Ya, maksudnya apa yang dia lakukan sehari-hari, bukan hanya sekarang, tetapi sehari-hari yang terus-menerus dia lakukan, yaitu apa pekerjaannya. Kalau kalian perhatikan di sini tadi dia bertanya di sini ya, what does Fiona do? Ya, what does Fiona do? Ini artinya apa yang dilakukan oleh Fiona sehari-hari. Maksudnya apa pekerjaannya dia? Apa pekerjaan Fiona? Nah, jawabannya adalah she is a writer. Dia seorang penulis. Ya. Jadi what does she do itu bukan hanya menanyakan apa yang dia lakukan ya, tetapi ini lebih ke pekerjaan. Ya, ini lebih ke pekerjaan. What does Fiona do? Atau what does she do? Begitu juga what do you do? What do you do? Ini kalau ditanyakan kepada kalian what do you do artinya apa pekerjaan kamu? Jadi di dalam bahasa Indonesia karena ada kata pekerjaan ya. Kalau ada kata pekerjaan, jadi kita biasanya mengatakan, what is your job? Ya, what is your job? Memang ini benar. Apa pekerjaan kamu? Ya, tetapi orang bule biasanya menanyakan seperti ini. Ya. Atau what is her job? Apa pekerjaannya? Ini benar juga karena ini kalau kita terjemahkan satu persatu ya, ada kata job, pekerjaan, tetapi kalau orang bule mereka menggunakan versi seperti ini. What does she do? Ya, atau what do you do? Jadi, ada banyak kesalahan-kesalahan di sini. Ya, kesalahan adalah what she is doing. Jadi dia menggunakan she dulu baru is. Seperti ini tadi. He is sitting. Ya. Jadi dia menggunakan she is sitting. Ini salah. Begitu juga kalau yang ini. What she do? Ini juga salah. Ya, ini salah, tidak benar. This is wrong, this is also wrong. Atau misalnya what she doing? Ini juga salah. Oke, ini juga salah. What she is doing atau what she doing ini salah. Harus ini yang benar. Jadi tips untuk kalian bahwa antara WH question dengan subjek, antara WH question dengan subjek harus ada auxiliary. Harus ada auxiliary.
Sekali lagi, antara WH question dengan subjek, ini WH question ya. WH question itu adalah kata tanya yang dimulai dari WH ini seperti what, where, why, itu WH question. Dengan subjeknya. Nah, kita lihat ada subjek di sini, ada she. Oke, ada she, itu subjek. Harus ada auxiliary. Auxiliary untuk yang sedang dilakukan adalah is, am, dan are. Sedangkan auxiliary untuk yang sehari-hari yaitu do dan does. Jadi harus ingat ini ya. Jadi antara WH question dengan subjeknya itu harus ada auxiliary. Ini tidak boleh dilupakan. Harus ada auxiliary. Auxiliary itu apa saja? Auxiliary itu artinya kata bantu. Ada is, am, are, ada do dan does. Ini semua tergantung subjeknya. Tergantung subjeknya. Kalau is untuk she, he, it, am untuk I, are untuk you, they, we. Begitu juga do. Do untuk I, you, they, we. Does untuk she, he, it. Jadi kalau misalnya what she doing atau what she do, ini belum lengkap. Ya, belum lengkap. Ini belum ada auxiliary di tengah-tengah ini. Ya, jadi auxiliary apa yang kita gunakan? Ini pilihannya antara is, am, are. Karena she, maka kita menggunakan is. Jadi, what is she doing? Nah, apa yang sedang dia kerjakan? Kalau ini juga, kalau she, kita pakai does. Jadi harus does-nya di sini. Bukan di sini. Is-nya juga bukan di sini. Tetapi harus di tengah-tengah antara subject dan WH question. Sampai di sini jelas ya? Atau kalau mereka, ya, apa yang mereka sedang makan. Jadi apa yang mereka sedang makan berarti what are they eating? Apa yang mereka sedang makan. Jadi jangan lupa auxiliary di sini ya. Jangan lupa. Oke? Begitu juga di sini. Kalau misalnya mereka, kalau mereka kita pakai do ya auxiliary-nya. Jadi what do they eat? Apa yang mereka makan. Nah, kalau yang versi ini, kalau yang versi do ini tidak boleh ada ing di sini. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Ini salah total ya. Kalau yang ada ing-ingnya harus pasangannya ini. Misalnya di sini kita melihat bahwa Fiona ini adalah penulis. Ya, dia menulis cerita anak-anak. Kalau misalnya kita bertanya, apa yang ditulis Fiona? Ya, apa yang Fiona tulis? Ya, berarti what does Fiona write? Tapi kalau pertanyaan tidak ada S lagi di sini ya, tidak ada S lagi karena kita sudah menggunakan di sini. Ya, kita sudah menggunakan di pertanyaannya. Begitu juga dengan ini. Misalnya, apa yang sedang Fiona tulis? Ini kalau yang sedang ya, berarti what is Fiona writing? Di mana mereka tinggal? Ya, di sini dia bilang bahwa Rose dan Sam ini tinggal di apartemen lantai atas. Misalnya saya bertanya, di mana Sam dan Rose tinggal? Ya, jadi di mana Sam dan Rose tinggal? Berarti where do Sam and Rose live? Kita menggunakan do, kenapa? Karena ada dua orang. Ya, kalau ada dua orang, Sam and Rose, kita pakai do. Kalau cuma satu orang, kita pakai does. Jadi jangan lupa ya, antara subject dan WH question ini kita harus menggunakan auxiliary, do atau does. Kita menggunakan do atau does karena ini rutinitas. Kita menanyakan rutinitas. Tetapi kalau menanyakan kegiatan sekarang yang sedang berlangsung, kita menggunakan versi ini. Ya, kalimat yang sedang berlangsung, present continuous, ya. Ini mengenai WH question. Oke, jadi saya harap ini jelas ya. Nah, selain itu saya ingatkan lagi bahwa di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya juga yes or no question. Jadi pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak.
Jadi untuk yes or no question, tetap ya, untuk yang yes or no question, kita mulai pertanyaan dari auxiliary. Masih ingat auxiliary untuk yang sedang? Ya, yang sedang tadi ada is, ada am, ada are, dan juga untuk yang sehari-hari ada do dan ada does. Oke, misalnya di sini dia bilang bahwa she is wearing a red dress. Artinya, Mandy sedang mengenakan gaun merah. Kalau saya tanya, apakah Mandy sedang mengenakan gaun biru? Jadi, saya mulai dari sini. Is Mandy wearing blue dress? Apakah Mandy sedang mengenakan gaun biru? Jadi kita harus memulai pertanyaannya dari is. Ini yes or no question. Masih ingat ya, yes or no question itu untuk membuat pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Kalau yang di sini, kalau sehari-hari, misalnya tadi dia bilang bahwa Harry ini bekerja di LA. Kalau misalnya saya tanya, apakah Harry bekerja di New York? Apakah Harry bekerja di New York? Ini pekerjaan sehari-hari. Ya, apakah Harry bekerja di New York? Berarti does Harry work in New York? Does Harry work in New York? Kita pakai does karena Harry ya, satu orang. Terus di sini juga tidak ada S lagi. Kalau di sini tadi ada S ya, he works in LA. Di sini tidak ada S. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan S di sini. Dari kata do, kita tambahkan menjadi does. Jadi di sini tidak perlu lagi ada S. Kalau pertanyaan seperti itu. Itu kalau is. Kalau misalnya are. Misalnya, apakah mereka sedang berdansa? Berarti are they dancing? Apakah mereka sedang berdansa atau sedang menari? Misalnya, apakah mereka tinggal di New York? Berarti, do they live in New York? Kita menggunakan do karena mereka. Lebih dari satu orang ya. Lebih dari satu orang kita pakai do. Kalau cuma satu orang kita pakai does. Itu bedanya. Nah, untuk membedakan ini, do dan does, yaitu do untuk satu orang. Harry, Mary, itu satu orang. Kalau satu orang kita pakai does. Untuk mengetes apakah kalian sudah tahu perbedaan do dan does, saya sudah buat kuisnya. Ya, kuisnya seperti ini ya. Complete the question with do or does. Misalnya, your parents stay up late. Oke, jadi apakah orang tua kamu begadang? Stay up late itu artinya dia masih begadang sampai larut malam. Karena your parents, lihat ada S di sini. Artinya subjeknya ini banyak, bukan hanya satu. Jangan fokus di sini, jangan fokus ke sini. Saya sudah jelaskan, ini jangan fokus ke sini, fokusnya ke sini. Banyak. Kalau banyak kita pakai do. Ya. Mark and Paul. Apakah Mark and Paul collect anything? Mengumpulkan sesuatu? Karena berdua, Mark and Paul, maka kita pakai do. Ya, kuisnya ada dalam bentuk online. Nah, ini dia kuisnya. Ya, pakai do atau does. Ya, misalnya pakai do, benar ya, lanjut, begitu seterusnya. Oke, jadi saya harap ini jelas ya untuk membedakan kegiatan sehari-hari yang sekarang atau yang sehari-hari. Dan ini juga saya harap kalian tidak lagi bingung ya perbedaan is, am, are, dan do dan does. Ya, jadi masih banyak yang menanyakan, masih banyak untuk yang pemula biasanya bingung, ini bedanya apa? Ya bedanya ini, seperti ini tadi saya sudah jelaskan. Jadi is, am, are kita menggunakan di sini, do dan does kita gunakan di sini. Apakah kalian sudah tahu perbedaan kedua ini? Kapan menggunakan do dan does, kapan menggunakan is, am, are? Kita gabung. Kalau kalian sudah paham, apakah kalian sudah bisa membedakan keduanya? Silakan ambil kuisnya. Ya, silakan ambil kuisnya. Saya sudah buat kuisnya dalam bentuk online juga. Kita lihat yang pertama. Present continuous or present simple. I have a shower every morning. Atau I'm having a shower every morning. Ingat, every morning. Artinya rutinitas, kegiatan sehari-hari. Jadi kalau rutinitas, kegiatan sehari-hari, apakah kita menggunakan ini
atau menggunakan ini. Ya, masih ingat tadi kalau ada ing sama to be itu untuk yang sedang berlangsung. Oke? Coba perhatikan nomor 2. Look, it rains. We can't go to the beach. Lihat, hujan. Kita tidak bisa pergi ke pantai. Look, lihat. Nah, biasanya kalau kamu mengatakan look, lihat, itu sehari-hari atau kamu mengatakan pada saat itu saja, sedang pada saat itu. Jadi kalian harus memainkan logika kalian ya. Apakah ini biasanya dilakukan secara terus-menerus kamu mengatakan seperti ini atau kamu mengatakan pada saat itu saja. Nah, jadi perhatikan bahwa untuk yang malam ini, jadi kalau yang malam ini sesuatu yang direncanakan, jadi kalau yang direncanakan kita menggunakan seperti ini. Misalnya, are you having dinner tonight? Oke, jadi nanti malam apakah kamu akan makan malam? Ini yang sudah direncanakan ya. Jadi kalau sudah direncanakan, kita menggunakan sama versinya dengan yang sedang dilakukan. Ini yang sudah direncanakan. Tetapi kalau yang memang sehari-hari begitu terus-menerus, mungkin sekali seminggu, sekali sebulan kita menggunakan versi ini. Jadi kalian harus tahu ya, kalimat kalian itu merujuk ke present continuous atau present simple. Jadi saya pikir sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa ambil kuisnya. Ada 5 kuis sudah tersedia di link di bawah ini. Oke, so see you on the next video.